Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Niken Setiani dengan NIM 63251097. Di video kali ini, sekarang aku akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang sedikit membahas tentang korupsi di Indonesia. Di era digital ini, korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi secara konvensional tetapi juga menambah ke ranah digital melalui manipulasi data, gratifikasi elektronik, hingga penyalahgunaan sistem digital pemerintah. Korupsi merupakan masalah serius yang merusak keuangan negara, moral masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Generasi muda secara sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun kesadaran dan komitmen untuk berperilaku anti koruptif masih rendah. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi solusi strategis dalam membentuk karakter, kesadaran hukum serta integritas di kalangan generasi muda. Korupsi telah mengakar di Indonesia sejak masa kerajaan hingga modern. Bentuk korupsi yang paling sering terjadi adalah penyuapan, penyalahgunaan anggaran, penggandaan barang dan jasa, serta gratifikasi, dan korupsi struktural, birokrasi. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak terjadi di pemerintah atau lembaga pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Faktor penyebabnya antara lain budaya permisif, lemahnya pengawasan, sistem birokrasi yang tidak transparan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu korupsi terkini adalah kasus ekspor atau biasa disebut CPO, crude palm oil, yang menyebabkan kerugian negara hingga 17 triliun dengan 13.225 triliun diserahkan kembali kepada negara pada tahun 2025. Sumber Setkap 2025. Kasus lain korupsi pengelolaan barang bantuan sosial atau biasa disebut bansos di lingkungan Bank Indonesia dan OJK yang menyeret tersangka. Sumber KPK 2025. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi semakin kompleks, memanfaatkan kemajuan teknologi
sebagai sarana. Generasi muda memiliki akses luas informasi dan teknologi sehingga berpotensi menjadi penggerak gerakan anti korupsi di Indonesia di media sosial dan platform digital. Namun masih banyak generasi muda yang bersikap apatis atau bahkan terlibat dalam perilaku tidak jujur seperti plagiarisme, mencontek, atau penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk kesadaran hukum dan integritas. Pendidikan mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, literasi digital, serta kemampuan kritis dalam menghadapi informasi palsu dan manipulatif. Pendidikan anti korupsi di era digital perlu memadukan karakter literasi digital dan teknologi. Kurikulum pendidikan harus memasukkan nilai-nilai korupsi, sedangkan teknologi dapat digunakan untuk metode pembelajaran interaktif seperti video edukasi, simulasi kasus, dan permainan digital. Landasan hukum dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur wewenang KPK. Sekian pendapat dari saya tentang korupsi dana bansos di Indonesia. Dan ingat ya, korupsi adalah ancaman serius yang merusak bangsa, baik secara ekonomi maupun moral. Generasi muda sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam pembangunan budaya anti korupsi. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.